Di sini sudah terendam. Maaf aku bentar ya. Oyongnya betul-betul orang kaya loh, Chan. Ini uangnya jatuh. Ini uangnya jatuh ya. Aduh, kakak gak nyambung deh. Aduh, Cicu belajar ya. Oke, percuma kalau kalian tak sekolah kepribadian ya. Oke, teman-teman sebelum bertanya. Siapa? Ini kita sesi pertama ini kita buka 3 pertanyaan buat siapa aja boleh, terserah. Please, yang pertama sebutkan dari mana. Silakan. Kenapa? Viko-nya? Sebentar, nggak apa-apa, langsung aja. Mau bertanya ke Viko langsung? Yuk. Saya Robi dari Indosiar. Iya, oh Indosiar. Mungkin dari mewakili aja yang dari Pak Tommy ya. Ini kenapa berani launching di saat situasi kayaknya belum untuk soal perekonomian belum terlalu stabil. Nanti sudah diprediksi nggak pangsa pasarnya atau masa depan pasca di launchingnya album Viko ini? Ya, terima kasih. Orang Padang sukses. Maaf. Siapa lagi? Oh, masih ada ya? Yang kedua mungkin, silakan. Ya. Saya ada begini dari akhir sekarang. Saya mau nanya sama Bang Kom, kenapa launchingnya di Padang, launching single album terbaru ini di Padang? Kenapa nggak di Jakarta tadi ya? Karena seperti itu. Siap. Oke, Bapak sang produser, kenapa harus di Padang? Satu lagi boleh? Siapa mau bertanya? Ini, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Dan untuk Viko, selamat juga atas launching album terbaru. Jadi kalau nggak salah tadi dalam sekarang itu album ini tidak pernah diluncurkan. Single. Sekarang ini tidak pernah diluncurkan. Belum. Belum. Oke. Ini sama sekali baru. Oh ya, mungkin hampir sama dengan kawan-kawan tadi. Apa sih targetnya meluncurkan single ini di masa pandemi saat ini? Oke. Apakah ini sebuah model atau enggak? Ya targetnya mungkin ini kan industri juga kan, lagu dan targetnya secara itu istilahnya bagaimana ya lagunya single ini nanti akan Viral meledak, gimana? dia laris berapa gitu itu apa Oke, terima kasih ya. Sesi pertama. Yang lainnya nama dia loh. Oke. Yang pertama ini bapak ini nih. Dari Indosiar. Robi, Pak Robi dapat tiga. Satu lagi Ibu yang ini yang pakai baju. Satu lagi Ibu itu. Dan dijawab dulu, silakan. Oke. Baik, Bapak, kalau belum datang, langsung aja pertanyaan kedua. Kenapa sih Bang Komal mesti launchingnya di Padang? Kenapa nggak di Jakarta, Indosiar gitu loh? Silakan. Yang kedua dulu berarti ya? Iya, oke. Makasih ya Lenggo ya. Makasih udah datang juga dan makasih udah bertanya ya. Memang pasti banyak yang bertanya kenapa launchingnya di Padang sementara kita stay-nya dan karirnya juga di Padang, saya dan istri di Jakarta, saya dan istri juga di Jakarta dan eksisnya juga di Jakarta. Kenapa kita di Padang? Karena seperti yang saya bilang tadi, memang pandemi ini ternyata tidak hanya memberikan kerugian bagi kita, tapi juga membawa berkah, ada hikmah di balik semua itu, sehingga kita bisa membuat atau mengeluarkan karya. Jadi setelah lidah kemarin, sebenarnya saya udah beberapa kali sih terkurung di Padang, dan kemarin ini juga setelah PPKM di Jakarta begitu ketatnya 1, 2, 3 sampai 4 dan saya harus pulang ke Padang karena mungkin banyak juga dirasakan ini masih live ya, keluarga-keluarga di sana, keluarga kita ada yang kehilangan dan apa segala macam dan sakit segala macam, tapi kita tidak bisa pulang dan tidak bisa menghadirinya. Dan sebenarnya saya pengen pulang dari sebelum-sebelumnya ya.
Dan di Jakarta kita juga job sempat waktu itu Indosiar kita break karena semua kru peserta LIDA juga positif COVID ya. Dan pada akhirnya kemarin karena memang kita lagi pengen kumpul sama keluarga dan mama memang kondisinya waktu itu lagi tidak baik, dan alhamdulillah sekarang mama sudah baik dan bisa hadir di sini. Jadi itu awalnya yang membuat saya untuk pulang ke Padang dan stay di Padang menemani mama sampai kondisi mama jadi pulih. Dan kebetulan LIDA juga udah selesai. Dan di Padang kita bingung ngapain, gabut, nggak ada kegiatan. Akhirnya ayo kita mengeluarkan karya dan Viko sudah ada lagu. Dan di Padang kita juga, maksudnya begini, di Padang itu tidak kalah dengan Jakarta loh. Untuk studionya, untuk arranger musiknya, untuk video klipnya nanti bisa disaksikan. Bahkan ada beberapa studio yang Viko sudah rekaman, itu ada 2 lagu yang Viko udah rekaman, saya nggak rilis karena menurut saya belum dapat, belum seret aja, belum dapat feelnya. Malah yang dikerjakan di Padang saya suka. Sorry ya, tapi jangan sombong juga. Jadi Padang tidak kalah untuk masalah SDM ya, Padang tidak kalah. Itu bagus, satu yang kenapa di Padang. Dan kita terkurung di Padang. Dan kebetulan Viko ulang tahun semasa kita di Padang. Dan dia minta di launching di hari ulang tahunnya. Ya mau nggak mau kita juga syutingnya di Padang. Dan saya punya tim yang sudah terbiasa mengarrange ini semua. Dan saya sudah punya Fikri yang sudah bertahun-tahun untuk ngebikin, nge-branding semua produk saya, foto saya, pokoknya untuk masalah markom, saya percaya banget sama Fikri, feel saya sudah dapat banget sama Fikri, bayangin dari 2008 tuh, jadi udah merem lah, Fikri udah tahu lah selera saya, akhirnya itu kenapa di Padang, itu alasannya kenapa di Padang, Bu, ya, Bu. Iya, boleh dong, boleh. Tapi walaupun di Padang tidak tertutup kemungkinan, jadi tempat tidak menjadi masalah, tempat untuk launching tidak masalah. Teman-teman bisa lihat semua, support semua dari pusat, dari artis-artis senior, dari teman-teman lidahnya, termasuk dari bos kita, direksi Indosiar dan SCTV, Kak Adiba juga mensupport kita. Jadi dan kita juga live di ini semua, nanti lihat ya, ini official ya, official. Dan buat info aja, Vivo Family itu ada di mana-mana, ya, ada di mana-mana. Coba sebutin, Indonesia ada semua. Indonesia ada semua. Berapa cabang di Indonesia? 34. Hah? 34. 34 Indonesia. Luar negeri? 5 luar negeri. Malaysia, Hong Kong, Malaysia, Taiwan. Hong Kong, Malaysia, Hong Kong, Malaysia, Taiwan. Hong Kong, Taiwan. Taiwan, Singapura, Malaysia, Singapura, Arab Saudi. Nah, Arab Saudi itu, Masya Allah, Vivo Family, you are the best. Oke, ya. Jadi Lego sekalian menjawab pertanyaan yang pertama sama yang ketiga ya. Ya. Kenapa di pandemi ini? Tadi saya nyambung aja langsung. Kondisi keadaan pandemi tidak menghambat kita untuk berkarya dan berkreativitas, ya. Justru kondisi pandemi ini yang membuat saya jadi bisa ngurusin istri saya. Karena kalau nggak pandemi, saya itu sibuk di Jakarta, ya. Apalagi sekarang saya bolak-balik Jakarta Bandung. Saya ke Jakarta hanya weekend ya, hanya Sabtu Minggu saya ada di Jakarta, weekday saya di Bandung. Nah itu mungkin ini tidak akan hadir, tidak akan ada single ini hari ini. Jadi semua ada hikmahnya, dan itu kenapa di pandemi ini dan dalam kondisi pandemi ini saya nggak takut dan saya optimis karena ini juga desakan dari semua netizen, ya, semua netizen. Karena udah 1 tahun tidak mengeluarkan single, jadi ini kita persembahkan untuk semuanya. thank you. Situ, ya, Bang Mayong. Ada yang mau nambahin? Silakan Viko. Iya, untuk tadi katanya kenapa di Padang ya? Oh iya, pertama kenapa di Padang? Jujur saja saya sebagai orang bukan orang Padang, saya acung jempol untuk para musisi Padang. Jadi sangat luar biasa dari editor, terus dari video, tidak diragukan lagi. Jujur saja sebelumnya saya udah pernah
single lagu sampai sekarang belum keluar, itu waktu rekaman di Jakarta. Bukan berarti ya di daerah Padang. Kenapa harus di daerah Padang? Saya mengakui hasil rekaman sangat luar biasa sekali di Padang. Jujur aja. Termasuk Warka Cinta single yang pertama itu keluar dan alhamdulillah 1,7 juta viewers. 1,7 Cintaiku Karena Allah 2,7 viewers. Ya. Nah, juta. Nah, jadi itu semua yang rekamannya di Padang. Nah, kenapa ada salah satu single saya sampai sekarang belum di-launchingkan tapi sudah selesai semuanya? Itu saya rekamannya salah satu ada di studio Jakarta. Sampai sekarang saya belum launching karena belum di ACC sama manajemen saya. Jadi mungkin mereka juga melihat kualitas dan mungkin musik, editor atau video atau apa gitu. Yang mungkin kebetulan hasil karya orang Padang dan anak-anak Padang sangat berkualitas. Itu membuktikan sekali. Penyanyi Padang juga sangat berkualitas. Jadi kita sebagai orang Padang dan saya juga sudah menjadi orang Padang sebenarnya sangat acungkan jempol untuk para musisi Padang. Oke, luar biasa. Gimana teman-teman Fresh? Cukup memuaskan pertanyaannya. Kita lanjut ke sesi kedua untuk 3 pertanyaan berikutnya. Silakan. Oh, di sini sana. Balik lagi. Oke. Tunggu ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara dari Pesona FM dan juga dari Asosiasi Music Director Indonesia Sumatera Barat. Saya dari sini deh. Untuk single pertama atau sebelumnya ini kan Warka Cinta itu genre dangdut atau Melayu gitu ya, Kak. Dan untuk single Akhir Penantian ini bernuansa pop. Kenapa memutuskan untuk berpindah genre ke genre pop gitu? Terus apakah untuk selanjutnya akan tetap di genre pop atau mencoba genre lainnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sudah ada yang mau tanya. Oke, diperbantukan tunjuknya mungkin. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dari Arani Padang. Ini Bang Komar mau nanya sedikit ini. Kebetulan di acara launching kita ini kan banyak menghadirkan nih pelaku-pelaku seni Sumatera Barat. Nah, ada insan-insan seni juga. Nah, dari single launching yang diadakan pada hari ini, yang ingin saya tanyakan apa kontribusinya nanti terhadap seni di Sumatera Barat. Terus kontribusinya juga terhadap dunia pariwisata yang mungkin agak tergerus ya di masa pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap pertanyaannya. Satu lagi Amir. Oke, ada pertanyaan satu lagi dari siapa? Bapak mau tanya? Enggak. Adanya masih satu lagi. Buat saya aja mungkin. Dua aja dulu ya Biko ya. Ya, yang mana tadi? Yang dari sini. Silakan. Siapa mau jawab Biko boleh? Oke, aku jawab yang pertama tadi ya. Kenapa awal Warka Cinta itu Melayu, lebih ke Melayu, tapi yang sekarang kenapa pop? Jadi sebenarnya lagu ini adalah menceritakan pengalaman pertama saya. Saya adalah penyanyi anak band sebenarnya, festival band dari tahun ke tahun, dari kelas 3 SMP sampai ke tahun 2013. Jadi saya penyanyi pop dan anak band juga. Kebetulan rezekinya di dangdut. Jadi mau nggak mau tahun lalu saya mengeluarkan single yang bernuansa Melayu, ada kedangdutan, juga ada kearabiannya sedikit. Itu dikarenakan saya jebolan lidah dangdut Indonesia, yaitu dangdut. Nah, untuk yang kedua, saya mengingat karir saya di awal sebagai penyanyi pop. Jadi mau nggak mau, suami saya juga sangat suka ketika saya menyanyikan sebuah lagu pop.
Jadi kita mau pilih untuk single kedua bertema pop gitu ya. Genre Ya, pop, genre ya. pop. Nah, untuk next insya Allah kita juga akan mengeluarkan single dangdut klasik. Udah ada sih kita, tapi lebih ditrainingkan lagi gimana ke depannya. Oke, setuju? Tambah lagi ya, tambah lagi doanya. Mudah-mudahan ada lagu Minang terpopuler dari Viko. Nah, begitu ya. Mantap doa kita. Oke, Ibu, pertanyaan bagus sekali. Saya setuju pertanyaan. Apa kontribusinya buat pariwisata Sumatera Barat? Dan di sini hadir sekarang pelaku-pelaku seni dan pariwisata Sumatera Barat. Mungkin kalau menurut saya boleh dibantu ya, Viko ya. Karena agak cerdas, sedikit aja dibantu gitu ya pertanyaannya. Boleh Bu ya? Ini nanti Viko menambahkan. Kalau ide saya, nanti kalau seandainya Viko meet and greet-nya lagu ini dilaksanakan di objek-objek wisata di Sumatera Barat. Ada setuju Bu? Setuju sekali ya. Ditambahkan Viko, silakan. Ya, mungkin ini lebih ke saya ya, karena untuk semua art directornya, untuk pemilihan konsep dan segala macam itu saya. Termasuk dari single yang pertama yang Warkah Cinta. Kalau teman-teman media lihat, mungkin waktu itu kita memang nggak sempat launching yang single pertama dan kita tidak ada respon juga. Kalau ditanya kontribusi saya terhadap dunia pariwisata atau terhadap Sumatera Barat, mungkin teman-teman senior di sini tahu kontribusi saya terhadap Sumatera Barat. Karena tidak hanya dari konsep video ini, termasuk dari koleksi saya aja, saya selalu mengangkat Sumatera Barat dan saya kemana aja saya membawa nama Sumatera Barat loh. Mungkin teman-teman bisa lihat dan termasuk siapa aja orang Sumatera Barat yang di pusat yang sowan ke saya, pasti saya support ya. Mungkin Koan, Om Chan tahu ya, kalau lihat saya show ke luar negeri juga pasti walaupun itu model pasti ada Sumatera Baratnya itu saya bawa. Dan sekarang kita balik ke Warkah Cinta. Coba nanti dilihat video klip Warkah Cinta, itu sinematografi banget konsepnya. Dan di situ mungkin orang nggak ngeh kalau itu adalah Sumatera Barat. Semua itu venue-nya, spotnya, lokasinya di Sumatera Barat. Saya bikin, waktu itu sebenarnya saya pengen mengekspos beberapa daerah yang ada di Sumatera Barat yang sesuai dengan konsep kita. Waktu itu ada di Muaro Sejunjung, Solo Selatan, di Solo, di Bukit Tinggi, di Payakumbuh. Tapi karena keadaan yang membuat itu tidak terrealisasi, tapi saya mengekspos Payakumbuh, ya Payakumbuh, Ngarai, apa segala macam, sehingga orang yang tadinya tidak tahu Taram itu apa itu yang Sungai Taram itu, setelah video klip Warkah Cinta launching, orang jadi pengen ke situ dan ternyata bagus gitu loh, bagus dengan pengambilan cahaya dan apa segala macam. Termasuk yang sekarang juga, kenapa, apa kontribusi terhadap orang Sumatera Barat? Saya memakai semua orang Sumatera Barat loh, orang Sumatera Barat yang berpotensi untuk videografer, untuk ada Harbi. Saya berharap nanti saya boleh dibilang saya punya feel, saya punya intuisi orang nanti akan maju apa enggak. Saya suka sama hasil Harbi. Saya berharap nanti Harbi nanti akan sampai ke tingkat nasional dan mengarranger, membuat aransemen musik tidak hanya untuk Viko atau mungkin artis-artis lainnya ya. Ini Om Yu juga orang Sumatera Barat, dan lokasi syuting kita juga di Sumatera Barat, yaitu di Kota Tua ya. Nah, Kota Tua Viko bilang hasilnya kayak di luar negeri. So Sumatera Barat bagus kan ya, Sumatera Barat hebat, bagus. Kita syutingnya di Kota Tua, itu ada bangunan Belanda di situ, sehingga itu membuat seakan-akan di luar negeri ya, seakan di luar negeri. Jadi Sumatera Barat itu bagus. Itu kontribusi saya terhadap Sumatera Barat. Mungkin saya boleh bertanya kontribusi Sumatera Barat terhadap saya apa? Aduh, kawan ya Allah. Enggak. Saya orang Sumatera Barat, itu yang saya berikan untuk